tahu nggak sih sebenarnya pembangunan IKN ini mencerminkan visi politik jangka panjang. Ini bukan hanya soal memindahkan ibu kota, tetapi merupakan strategi untuk mengurangi ketimpangan Jawa sentris. Tapi ya menurutku visi politik ini belum diimbangi sama kesiapan ekonomi lokal, karena banyak proyek yang masih tersentral di Jawa dan Kalimantan Timur pun belum punya ekosistem industri penopang yang matang. Nah, iya kan, maksudnya investor asing dari UAE, Jepang, dan Malaysia itu bisa bisa meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas politik di Indonesia, di mana ini bisa menggerakkan sektor konsumsi dan juga membuka lapangan pekerjaan. Iya sih, tapi kan banyak juga investasi yang masih berupa komitmen. Memang belum terrealisasi. Ketidakpastian politik pasca 2024 bisa membuat investor wait and see. Stabilitas harus dijaga dulu sebelum promosi besar-besaran. Ini sebenarnya ada berita yang bilang 80% pendanaan IKN berasal dari dana swasta, bukan APBN. Ini menunjukkan upaya efisiensi lokal tidak memberatkan rakyat. Tapi ya untuk realitanya ya, sampai sekarang pun dana APBN kita ini masih menjadi sumber utama pembangunan tahap awal kita. Ya sama seperti beban-beban utang kita atau belanja rutin di negara ini. Sebenarnya kita harus memiliki transparansi soal porsi ini, baik dari dana publik yang bisa menggantikan dana APBN ini, bisa jadi swasta atau misalnya. Tapi sebenarnya gini, ada nggak sih dampak lain dari IKN ini khususnya dalam lingkungan kita? Menurut aku sih ada ya, karena kan pembangunan IKN ini didesain sebagai kota hijau dan berkelanjutan, di mana ini bisa jadi model kota masa depan yang selaras antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Tapi ya, dan bahan adat itu bisa memicu konflik agraria dan kerusakan ekosistem. Rencana hijau sih bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya kan perlu diawasi. Tapi menurutku selain dampak ekonomi dan lingkungan ini ada juga dampak hukum yang kaitannya itu sama ekonomi, karena Undang-Undang IKN ini memberi dasar hukum yang kuat bagi pengembangan jangka panjang. Nah, ini memberi sinyal positif ke investor dan menjaga kontinuitas proyek pemerintahan. Tapi undang-undang itu dibuat dengan cepat dan minim partisipasi publik. Jadinya banyak aspek seperti hak masyarakat adat dan tata ruang yang mana itu belum jelas atau masih belum dijalani sepenuhnya kan. Iya sih, apalagi selain itu juga IKN katanya akan mendorong pertumbuhan di luar Pulau Jawa, membuka peluang UMKM lokal dan menstimulasi sektor jasa, transportasi, dan juga pariwisata. Namun ya saat ini sebagian besar proyek-proyek kita tuh sebenarnya telah dikerjakan sama kontraktor-kontraktor besar, khususnya di luar daerah. Kalau tidak ada keberpihakan nyata dari masyarakat lokal, ekonomi lokal kita bisa jadi hanya menjadi penonton gitu. Tapi kan IKN udah ditutup sama proyeknya ya kan? Nah, penutupan sementara proyek IKN yang diberitakan belakangan ini makin menunjukkan bahwa semua itu bukan cuma teori masalah anggaran, kesiapan infrastruktur, bahkan tarik ulur antar lembaga itu nyata banget loh di lapangan. Jadi penutupan ini bisa menjadi semacam alarm buat kita ya, bahwa proyek besar ini butuh koordinasi yang solid, bukan cuma mengandalkan semangat politik doang ya kan. Jadi ya teman-teman, apa yang kita tadi itu makin relevan. Kalau pembangunan IKN mau lanjut dan benar-benar jadi simbol kemajuan, harus ada transparansi, pembagian kerja yang adil, dan pastinya harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Jangan sampai IKN jadi proyek elitis yang cuma keren di headline tapi hambar buat rakyat.